Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Biokimia mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang siklus urea. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Nabila Cahyani, Yulia Rozita Ezlin, Mbak Exil Fajriani, Widya Mira Handayani, dan saya sendiri, Putri Purnamasari. Definisi siklus urea akan dibacakan salah satu dari anggota kami, yaitu Bila. Dipersilahkan. Yang pertama, definisi siklus urea. Siklus urea merupakan pelepasan gugus NH2 pada asam amino dalam bentuk amonia melalui reaksi transminase dan deaminase, kemudian dikeluarkan dalam bentuk urea dari urin. Dari uraian metabolisme asam amino telah diketahui bahwa NH2 dapat dilepaskan dari asam amino melalui reaksi transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Pada reaksi transaminase, gugus NH2 yang dilepaskan diterima oleh asam keto, sehingga terbentuk asam amino baru dan asam keto lain. Sedangkan pada reaksi deaminasi, gugus NH2 dilepaskan dalam bentuk amonia yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea dalam urin. Amonia dengan kadar yang tinggi merupakan racun dalam tubuh. Hanscraft dan Kurt Henslet pada tahun 1932 mengemukakan serangkaian reaksi kimia tentang pembentukan urea. Urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berbentuk siklus, yang mereka namakan siklus urea. Pembentukan urea ini terutama berlangsung dalam hati. Urea adalah suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dalam tubuh. Urea adalah produk akhir utama metabolisme nitrogen pada mamalia. Amonia produk dari reaksi oksidatif deaminasi, bahkan beracun dalam jumlah kecil dan harus dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, alur metabolisme siklus urea. Dari uraian tentang metabolisme asam amino telah diketahui bahwa NH2 dan dilepaskan dari asam amino melalui reaksi transminasi dan deaminasi. Reaksi transminasi. Pada reaksi transminasi, gugus NH2 yang dilepaskan akan diterima oleh suatu asam keto. Asam amino dari alanin dan asam glutamat dan asam keto lain. Yang kedua yaitu reaksi deaminasi. Gugus NH2 dilepaskan dalam bentuk amonia, dikeluarkan dalam tubuh dalam bentuk urea dalam urin. Amonia dengan kadar yang tinggi merupakan racun bagi tubuh. Next. Proses metabolisme atau siklus urea. Yang pertama yaitu sintesis karbomil fosfat. Dalam reaksi pembentukan karbomil fosfat, 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbomil fosfat sintase membentuk energi. Karenanya reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Pembentukan sitrulin. Karbamil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Dalam reaksi ini, bagian karbomil akan bergabung dengan ornitin dan memisahkan gugus fosfat. Sebagai katalis atau enzim pada pembentukan sitrulin adalah ornitin transkarbarmilase yang terdapat pada bagian mitokondria.
Yang ketiga yaitu pembentukan asam arginosuksinat. Citrulline bereaksi dengan asam aspartat membentuk asam arginosuksinat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim arginosuksinat sintase. Dalam reaksi tersebut, ATP sebagai sumber energi akan diubah menjadi AMP. Next. Empat, penguraian asam arginosuksinat. Asam arginosuksinat akan diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim arginosuksinase, suatu enzim yang terletak di dalam hati dan ginjal. Yang kelima adalah penguraian arginin. Dalam reaksi ini, arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi ini adalah enzim arginase yang terdapat di dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi kembali dengan karbamil fosfat untuk membentuk citrulline. Demikian seterusnya, reaksi berlangsung secara berulang-ulang sehingga membentuk siklus. Adapun urea yang terbentuk dikeluarkan melalui urin. Enzim urea dan fungsinya. A. Sintesis karbamil fosfat. Fungsinya sebagai pembentuk karbamil fosfat sintase 1 atau CPSI untuk memecah 2 molekul ATP. B. Pembentukan sintesis citrulline. Fungsinya sebagai karbamil fosfat yang akan ditransfer ke ornitin oleh enzim ornitin transkarbamil milase atau OTC. C. Pembentukan asam arginosuksinat berfungsi untuk menggabungkan citrulline dengan aspartat untuk membentuk arginosuksinat yang dipakai dalam pembentukan urea. D. Pembelahan arginosuksinat berfungsi untuk memecah arginosuksinat liase untuk menghasilkan arginin dan umarat. E. Pembelahan arginin berfungsi untuk pemecahan arginin menjadi ornitin dan urea. Reaksi yang terlibat, langkah-langkahnya 1, sintesis karbamil fosfat. Reaktannya 2 ATP plus HCO3- plus NH4+, produk karbamoil fosfat plus 2 ADP plus ortofosfat. Dikatalisis oleh enzim karbamoil fosfat sintestase 1. Tempatnya mitokondria. Yang langkah kedua yaitu pembentukan citrulline. Reaktannya karbamoil fosfat plus ornitin. Produk citrulline plus ortofosfat. Dikatalisis oleh enzim ornitin transkarbamilase. Tempatnya di mitokondria. Yang ketiga yaitu pembentukan asam arginosuksinat. Reaktannya sirtuline aspartat plus ATP, produknya argininosuksinate plus AMP plus PPI, dikatalisis oleh enzim arginosuksinat sintetase, tempatnya sitosol. Yang keempat yaitu penguraian asam arginosuksinat, reaktannya arginosuksinat, produk ARG plus fumarat, dikatalisis oleh enzim arginosuksinat liase, tempatnya sitosol. Dan yang terakhir yaitu penguraian arginin, reaktannya ARG plus H2O, produknya ornitin plus urea, dikatalisis oleh enzim arginase 1, tempatnya sitosol. Reaksi keseluruhan dari siklus urea adalah NH3 plus CO2 plus aspartat plus 3 ATP plus 2 H2O sama dengan urea plus fumarat plus 2 ADP plus 2 PI plus AMP plus PPI. Pirofosfat. Karena fumarat diperoleh dari menghilangkan NH3 pada aspartat, T3 dan 4 pada tabel, dan PPI plus H2O sama dengan 2 PI, maka persamaan reaksi kimianya dapat disederhanakan menjadi 2 NH3 plus CO2 plus 3 ATP plus H2O menjadi urea plus 2 ADP plus 4 PI plus AMP. Daftar pustaka yaitu Sumarjo Damin 2009, pengantar kimia buku panduan kuliah mahasiswa kedokteran Jakarta EGC. Sekian dari kami. Apabila ada
kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.